kebutuhan penerima manfaat yang cukup banyak ya, dalam hal ini korban bencana alam di NTT. Turun lagi. Izin. Ribuan orang di sana kan terima manfaatnya. Dalam arti bahwa kegiatan kemanusiaan berjalan dengan baik. Itu satu. Yang kedua, dari hal yang dibagikan di sana sangat menyentuh ya, saya lihat ya, sangat menyentuh masyarakat, dan masyarakat sangat gembira ya atas bantuan tersebut. Kalau memang ada hal-hal yang dianggap sebagian orang itu adalah orang ini, sebagian orang sudah tepat, itu kembalikan kepada penilaian itu dan kembalikan kepada hukum itu aja. Oke, Bang, ini kan alasan Densu dan pihak yayasan mengalihkan donasi tersebut ke NTT ya Bang ya, yakni ingin mempercepat permasalahan tersebut selesai ya Bang ya. Tapi uang tersebut sebelumnya kan masih dalam permasalahan Bang. Bahkan dari Bang Farhad sendiri menyebutkan bahwa uang tersebut dikatakan masih dalam sengketa di pengadilan. Tapi menurut Abang gimana nih menanggapinya? Pertama-tama kan gini, jauh sebelum itu kan waktu saya masih ada ya dengan teman-teman, isu menyatakan bahwa uang sisa 100.000 ya, polemik terus tentang uang, donatur mempertanyakan kebenaran uang, bahkan donatur menyuruh uang dialihkan kepada pihak yang lain untuk membuktikan bahwa uang itu masih utuh. Ternyata pada saat kegiatan ini jalan, uang itu ada ya kan, awalnya merusak nama baik yayasan, Pratiwi dirusaki segala macam. Tapi pada saat kegiatan ini ternyata dananya masih ada. Itu dulu kita lihat persoalan itu. Lalu soal kegiatan dalam hal ini donasi 1,3, kalau mereka bilang bahwa itu masalah uang sengketa, udah ada di perkara pengadilan. Kita tunggu aja. Apakah mau perkara jalan terus atau tidak? Intinya kembali masing-masing akan memberikan jawaban sesuai dengan dalil posita dan petitum dalam tuntutan gugatan itu. Itu aja. Oke, Bang, ini kan karena uang tersebut sudah disalurkan ya kemarin ya, dan juga udah disampaikan kepada pihak NTT. Bahkan aku sempat statement lagi nih Bang, dia bilang katanya cukup nggak terima dan nggak ikhlas Densu dengan Gary tega untuk memberikan uang donasi tersebut tanpa persetujuan dia Bang. Pertama-tama dari sisi perasaan, kalau kemarin Agus mau mencuri 200 juta hati warga Indonesia, dia hanya sampaikan aja, saya ikhlas uang itu diserahkan kepada ribuan orang yang jauh membutuhkan dari saya. Pasti dia akan curi hati mereka, mencuri hati saya, mencuri hati semua orang. Tapi kalau aku bilang tidak ikhlas, ya biar masyarakat yang menilai, biar para donatur yang punya uang yang menilai, biar para penyelenggara yang menilai, bahkan pengacara pun bisa menilai dia. Gitu. Karena hak itu bukan menentukan diri dia, karena dia telah memberikan kuasa kepada para pengacaranya. Tetapi bagaimana dia meluluskan bahwa kalau memang itu kepada orang yang jauh lebih membutuhkan dari dia, serahkan aja. Tetapi nanti mekanisme hukumnya sudah jalan, dia bagaimana membelanya. Kalau di publik bilang tidak ikhlas dunia akhirat, ya kalau dunia aja ditolak, akhiratnya dipertanyakan gitu. Itu aja. Tapi kalau menurut Abang baik nggak sih Bang, ini kan bisa dibilang kan donasi tersebut kan masih dalam permasalahan ya. Tetapi Densu sempat menyatakan bahwa jika setelah penyerahan donasi ini adanya permasalahan baru, dia siap untuk bertanggung jawab nih. Abang sendiri gimana nih melihat dari segi hukumnya Bang? Jadi gini, kalau dari segi hukum kan pertanggungjawaban itu yang penting, pertanggung keuangan. Ya kalau memang sudah dikucurkan, saya mau berbagi berkali-kali begini. Di dalam undang-undang yayasan itu, larangan itu diatur dalam pasal 70 undang yayasan. Pasal 70 mengatur bahwa tidak boleh mengalihkan uang kepada pembina, penasihat, pengurus yang ada di pasal 5. Nah, pengalihan uang itu harus tidak boleh bertentangan pasal 5 undang-undang yayasan. Makanya di dalam undang-undang yayasan itu, dalam hal ini undang-undang nomor 16 tahun 2001, Junto nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, itu diatur dalam pasal 26 ayat 4. Selama itu masih sesuai dengan maksud tujuan yayasan, maka itu sah dari sisi hukum. Yang penting anggaran dasar rumah tangga yayasan itu mengiyakan. Cuma uang ini selalu menjadi persoalan masyarakat bahwa uang ini dalam kegiatan PUB tadi, pengumpulan uang dan barang, tidak ada rekomendasi. Kalau tidak ada rekomendasi, maka proses mekanisme itu dipertanyakan kepada dinas sosial. Kenapa udah polemik, belum ada surat teguran, larangan lisan dan tulis, itu kembalikan ke sana. Nah sekarang dananya udah dialihkan tuh ke NTT 1,3, ditambah lagi oleh uangnya Densu 700 juta aja, 400 juta, artinya sudah 1,7. Nah ini kita lihat, apakah ini kegiatan kemanusiaan atau bertentangan dengan undang-undang mengalihkan uang secara tidak. Nanti masing-masing pemikir hukum akan melihatnya. Kalau saya tetap berpendapat hukum,
apapun langkah daripada yayasan, selama sesuai dengan maksud tujuan yayasan, itu sah secara hukum. Itu sah secara hukum. Nanti kembalikan kepada pihak terkait yang menggalang dana untuk maksud tujuan daripada keadaan kondisi daripada si A tadi. Ya kan, kalau memang si A masih membutuhkan dana lalu dia menganggap bahwa ada janji-janji kan, ini kenapa berbalik dengan pernyataan sebelumnya, saya tidak butuh uang, saya butuh harga diri. Dari harga diri itulah melahirkan banyak laporan polisi bersengketa sampai hari ini. Jadi saya berharap gini, kasus ini sebenarnya ya udahlah, kita pikirlah kasus lain lah. Makanya teman-teman yang sudah termasuk saya menganggap bahwa sudah mau dikucurkan ke NTT, maka tanggal 3 saya anggap bahwa case ini saya tutup gitu. Saya padat juga dengan kegiatan saya. Buat apa tiap hari kita melihat kasus ini aja? Masih banyak kasus lain. Bisa aja kasus yang tadi teman-teman saya yang berurusan dengan menteri, atau kasus-kasus lain yang kita mau kupas bersama dengan masyarakat untuk bagaimana mengkontrol kasus korupsi di Indonesia. Kasus ini janganlah, lebih baik kita berhenti aja dengan kasus ini. Karena masih banyak kasus yang membutuhkan pengawalan dari masyarakat Indonesia, seperti khususnya kasus tindak pidana pencucian uang, kasus korupsi, illegal logging, illegal oil, penggunaan tanah lahan negara yang tidak bertuan, dan lain-lain. Mari kita fokus kembali ke itu, supaya apa terjadi kalau memang masyarakat fokus kepada itu, ekonomi rakyat terpenuhi, dipulihkan. Itu aja saya. Oke, Abang, ini kan bisa bilang polemik terkait kasusnya Agus ini kan belum selesai, bahkan ada lagi nih kabarnya polemik baru antara Novi dan juga Bang Densu. Bahkan pada saat awal pertama kali Bang Densu datang ke NTT, uang tersebut sempat tertahan nih oleh dari pihak Novi. Gitu, Bang. Gimana nih Abang melihatnya nih, Bang? Jadi gini, soal mekanisme ya. Ini buat teman-teman jangan jadikan ini polemik. Pentransferan uang itu kan tidak segampang yang orang dengar. Ya kan, apakah itu konflik dan tidak, saya tidak mau berbagi di situ karena belum pernah Novi bikin pernyataan resmi di mana saja bahwa dia tidak setuju bahwa dana itu dicairkan ke sana. Ya kan, atau dia menyampaikan secara resmi kepada teman-teman bahwa saya tidak mau uang ke sana. Ini kan sesuatu dengan mekanisme tertahan itu kan kembalikan kepada mereka di dalam. Apakah wadah yang nanti terima uang? Contoh gini, udah saya mau transfer langsung ke toko atau saya mau transfer langsung ke pribadi, kan pasti ada orang yang khawatir. Ya, tetapi apapun itu selama transferan dana itu sudah berjalan, hari ini mulai pembagian, kita tidak boleh lagi kembali ke belakang. Kita mendukung saja semua pihak untuk kegiatan ini selesai, dan bagi khusus untuk pihak yang awal penggalan dana ini yang seperti Agus, semoga juga ada para donatur yang tergerak hati. Ya, salah satunya Densu sudah menyampaikan akan melihat Agus atau yang lainnya. Karena memang langkah tepat ini untuk menghentikan polemik ini adalah harus keluarkan uang itu spesialis. Makanya kan isu-isu bahwa uang 100 ribu di rekening itu kan tidak benar. Isu uang dipakai untuk oplas, isu sana sini, ya kan? Isu uang sudah dipakai bayar pengacara, isu uang dibayar berangkat ke Cina untuk menjatuhkan Novi. Semua sudah terbantahkan bahwa uang 1,3 disalurkan ke NTT. Lalu siapa memulihkan nama baik Novi Pratiwi lagi yang dijatuhkan? Atau siapa memulihkan nama Agus lagi yang dihujat? Ini akibat dari kita semua turut bermain di media, di dalam zona seperti ini. Bagi saya begini praktisi hukum, marilah kita berhenti saling jawab-menjawab aja di pengadilan. Itu aja jawabannya. Oke, Abang, ini kan kemarin sempat kontroversi juga ya nih dari statusnya Kak Novi, merasa dia tuh merasa tersudutkan karena karena dia tuh dipojokkan sebagai orang yang menyebarkan video recording antara Bang Densu dengan Bang Farhad dan juga dengan pihak donatur itu, perwakilan dari Bang Kabo. Gimana nih Abang melihat adanya dari story Kak Novi, bahkan sekarang tuh antara Bang Densu dan Kak Novi sempat unfollow saling unfollow di sosial media. Okay. Gimana nih Bang? Jadi gini, dari soal video rekaman yang disebarkan itu, siapa diuntungkan dari video itu? Dan siapa dirugikan? Apa maksud daripada video itu? Ya. Lalu kalau sudah seperti ini, kan sudah saling lapor, ada saling lapor, nanti biarlah dikembangkan di sana. Cuma saya mau berbagi bahwa siapapun dia dibalik perekam, yang dilarang itu orang menyebarkan perekamnya itu. Siapa yang merekam itu yang bertanggung jawab atas dampak itu. Kita tidak bertanya soal penyebarnya tadi, karena perekamnya itu menciptakan itu instrumen ya, alat. Saya dan orang lain yang bertelepon, itu kan undang-undang perlindungan data kan melindungi itu hak privat, ya, di dalam pasal 1 itu. Tetapi siapa merekam dari dua pihak yang saling telepon tadi? Dialah pelaku pidana itu. Jangan membahas orang yang menyebarkan dulu. Setelah perekam tadi pelaku pidana, barulah mencari pelaku penyebar. Karena orang yang rekam menyebarkan kepada pihak lain, dan pihak lain teruskan kepada media sosial, dalam hal ini YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain.
Maka perekam itu yang bertanggung jawab dulu sebagai pihak pelaku pidana. Dan itu pelakunya di situ. Nah, tangkap itu atau periksa itu pelakunya, baru serahkan hukumnya lain kepada para penyebar gitu ya. Oke, tapi dengan adanya bisa dibilang tuh karena beberapa story Kanovi yang bisa dibilang tuh merasa kecewa di pojokan karena menyebarkan itu, bahkan sekarang hubungan antara Tenovi dan juga Bang Densu dikabarkan retak. Abang sendiri menyayangkan juga nggak sih Bang dengan adanya isu tersebut Bang? Jadi isu itu kan saya tidak mau berbicara karena gini, saat rekaman tersebar kan Novi 2 kali live, Densu hadir, kemudian besok makan bareng. Jangan sampai kita berstatement besok mereka duduk bareng, ya kan? Jadi saya kembalikan kepada pihak itu, para pihak dalam itu Novi, Densu dan yang lainnya. Marilah kita sama-sama tenang supaya biarlah proses hukum. Jangan juga, saya mau kasih nasihat buat kepolisian, Polda, ya. Laporan polisi tidak bisa ditarik, Pak. Gelar aja SP3, SP3. Jangan bikin polisi seperti tempat yang mana nanti lapor tarik. Kalau pengaduan aja bisa tarik, LP nggak bisa ditarik. Tapi polisi Indonesia hari ini sudah kacau. Lapor polisi hari ini besok tarik, nggak boleh. Digelar, isu tidak terbukti, kasusnya dihentikan. Itu baru benar, supaya membersihkan hukum dari penegakan hukum sendiri. Itu aja saya. Oke Bang, satu lagi Bang terkait Agus Salim yang melaporkan inisial N, DS dan G dan juga PB Bang terkait kasus penggelapan dana nih karena menyalurkan dana NTT kemarin Bang. Gimana nih Bang? Soal laporan polisi Agus kan sudah gini aja, saya kasih cerah sedikit lah. Pasal 55 turut serta dan bersama-sama ada 8.000 orang sudah pakai uang itu makan. Pasti dia juga lapor mereka juga kan. Itu aja, jangan terlalu menciptakan polemik aja. Hentilah kasus ini. Itu aja saya. Oke, mungkin dari Abang sendiri ada pesan nggak sini untuk pihak yayasan dan juga untuk Tenovi dan juga Densu dan juga untuk Agus sendiri Bang? Pesan saya pertama-tama buat yayasan ya, tetap jangan menghilangkan khususnya Novi Pratiwi. Walaupun kasus ini terpah yang bersangkutan, jangan menghilangkan kebiasaan baik dalam hal kegiatan kemanusiaan. Dan juga jangan juga Mas Jerry juga menghilangkan kegiatan kemanusiaan, tetap berjalan biasa. Kemudian untuk Agus ya, buat adik Agus tetap berbesar hati, jujur aja sebagai manusia yang mana kita orang-orang melihat peduli kepada kemanusiaan. Ya, semoga pernyataan teman-teman baik itu pengacara sebelumnya atau Densu mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan kepada adik, bahkan mungkin yayasan juga. Ya, 1,3 miliar ini dialihkan untuk menghentikan polemik yang besar ini. Untuk menghentikan, itu cara yang tepat. Walaupun banyak pandangan di luar sana, saya tidak lihat. Karena kalau tidak terus berkatung-katung kasus ini. Dan mungkin khusus yang terakhir buat praktisi hukum, semoga ke depan kita memberikan statement, jangan saling menjatuhkan. Kemudian narasi-narasi hukum juga jangan offside ya, melampaui kuasa, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi penegak hukum yang bersih di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu aja. Sip.